Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Sukor Sekuritas. Untuk membahas kinerja IHSG telah terhubung dengan Bernardus Wijaya. Halo, selamat sore Mas Bernardus. Ya, selamat sore Mas, apa kabar? Baik, kabar sehat juga ya Mas Bernardus? Ya, Mas, luar biasa Mas, sehat selalu. Biasa. Ya, tadi kita baru saja melihat bahwa IHSG juga ditutup menguat 1%. Apa yang menjadi faktor atau menopang kinerja indeks pada hari ini? Apakah memang dari rilis The Fed atau memang dari neraca dagang atau keduanya? Oke, jadi hari ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan rebound pertama setelah 2 hari beruntun IHSG kemarin mengalami penurunan cukup signifikan, di mana kita melihat kemarin IHSG menguji area support di area 5950. Hal ini dikarenakan COVID cases yang meningkat hingga lebih dari 50.000 cases per harinya, serta ada isu bahwa PPKM akan diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Selain itu, satu hal yang perlu dinot oleh para investor adalah banyak investor yang mengalihkan dananya melakukan take profit dari pasar saham, terutama dari saham teknologi, untuk melakukan book building Bukalapak, yang mana nanti Bukalapak ini akan raise dana sekitar 22 triliun. Nah, oleh karena itu 2 hari yang lalu, kita melihat 2 hari beruntun market mengalami merah membara, yang mana penurunannya cukup signifikan. Nah, akan tapi hari ini mengalami rebound. Mengapa? Karena kita melihat bahwa aktivitas taking profit dari para investor untuk masuk ke Bukalapak sudah berakhir di hari perdagangan kemarin, karena untuk settlement ada T+2, dan juga terkait mengenai COVID-19 dan PPKM, masyarakat atau investor sudah bisa mengantisipasinya. Selain itu, kita juga melihat data yang cukup bagus, di mana neraca perdagangan Indonesia surplus di angka US dollar 1,32 miliar, di mana terjadi peningkatan di area ekspor dan juga impor yang menunjukkan perekonomian Indonesia cukup membaik. Nah, kita bisa melihat data bahwa ekspor di bulan Juni naik menjadi US dollar 18,55 miliar atau naik 9,52% month on month dan 54,46% year on year. Selain itu, untuk impor juga mengalami peningkatan cukup signifikan di angka 17,23 USD dengan kenaikan 21,03% month on month dan 60,12% tahunannya. Dan sehingga surplus untuk first half tahun ini ada di angka 11,86 miliar. Selain itu, kita juga melihat aktivitas investor asing juga masuk ke Indonesia lagi dikarenakan pernyataan Powell yang menyatakan bahwa akan mempertahankan kebijakan ekonomi moneternya, yang mana dia akan mempertahankan suku bunga cukup rendah di angka 0,25%, yang mana ini akan sangat menguntungkan pasar modal, yang tentu saja akan diuntungkan dengan adanya suku bunga yang cukup rendah. Sehingga para investor cenderung untuk melakukan perpindahan aset ke aset yang lebih agresif, salah satunya adalah pasar saham. Kondisi ini apakah bisa bertahan sampai akhir pekan besok, Mas Bernardus? Nah, untuk kondisi akhir pekan kita bisa melihat bahwa potentially akan bisa. Karena kita melihat bahwa Bukalapak book building yang udah selesai, kalau untuk yang take profit udah nggak keburu untuk hari Senin. Dan juga kita melihat bahwa IHSG inflow dari asing juga cukup signifikan, terutama di saham-saham blue chips juga mulai menunjukkan penguatan. Oleh karena itu kita melihat bahwa IHSG di akhir minggu akan menguji area MA100 di area 6073 dan berpotensi untuk menguji resisten kuat di angka 6120. Oke, terkait dengan data ekonomi Tiongkok dan juga AS, ini seberapa besar pengaruhnya terhadap modal asing, arus modal asing masuk ke Indonesia? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa China dan Amerika Serikat telah terlebih dahulu bisa mengatasi COVID-19 secara luar biasa, sehingga dengan mengatasi COVID-19 tersebut ini mempercepat pertumbuhan ekonomi di sana. Apalagi perekonomian di sana sudah seperti semula dan juga kegiatan sehari-hari masyarakat sudah seperti biasa, tidak seperti di Indonesia yang masih mengalami PPKM atau lockdown. Nah, oleh karena itu, hal tersebut mampu mengakibatkan peningkatan ekonomi di China dan juga Amerika Serikat yang cukup signifikan. Hal tersebut juga mengakibatkan optimisme masyarakat atau investor terkait mengenai investasi di negara-negara tersebut, dan juga tidak terlupakan adalah Indonesia. Karena Indonesia diperkirakan jika PPKM ini berakhir dan mampu menangani kasus COVID-19 secara bagus di kuartal 3 ini, tentu saja ini akan berdampak pada perekonomian Indonesia yang membaik pula. Dan kita melihat bahwa IHSG juga cukup laggard, cukup tertinggal dibandingkan bursa Asia lainnya, seperti Nikkei, Shanghai maupun Singapura. Sehingga IHSG saat ini berada di harga yang cukup menarik untuk kita simak. Oke, untuk prospek emiten BUMN bagaimana? Ini kan sudah disetujui ya, penyertaan modal negara. Lalu rekomendasi untuk para investor bagaimana, Mas Bernardus?
Oke, jadi kita bisa melihat bahwa dana PEN ini mengalir ke 3 BUMN besar ya, terutama untuk bank-bank, terutama BBNI dan juga BBTN serta Waskita. Nah, untuk Waskita menurut saya dampaknya masih cukup minim karena dananya yang diberikan masih jauh lebih kecil dari utang yang dimiliki oleh Waskita. Oleh karena itu untuk Waskita saat ini masih kita belum merekomendasikan, tetapi untuk saham seperti BBNI dan juga BBTN yang masuk ke dana PEN juga, yang diberikan dana PEN, kita bisa strategi buy on weakness, di mana kita bisa manfaatkan pembelian BBNI di area support kisaran area 4.500 sampai 4.800 dan juga untuk BBTN di kisaran area 1.200 sampai 1.300. Dan juga dampak terkait dana PEN ini juga mengenai atau berdampak positif cukup signifikan kepada saham-saham BUMN lainnya seperti Big Four Bank seperti BRI, Mandiri, BCA juga mengalami kenaikan cukup signifikan hari ini. Dan tidak lupa Telkom yang merupakan perusahaan BUMN yang merupakan tiang pancang dari telekomunikasi Indonesia. Seperti itu. Oke, dengan adanya kebijakan saat ini pemerintah memperlakukan PPKM darurat begitu, saham mana saja yang kira-kira akan terdampak dan harus dicermati kemudian atau diwaspadai? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa saat ini rumah sakit membludak dan penderita COVID-19 mencetak rekor di mana telah mencapai 50.000 per harinya cases baru. Nah, oleh karena itu untuk saham yang cukup menarik untuk kita simak adalah saham kaitannya mengenai tabung oksigen. Karena COVID varian Delta ini banyak yang menyerang paru-parunya, menyebabkan sesak bernafas, sehingga tabung oksigen ini menjadi hal yang langka. Dan AGI telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Sehingga AGII atau Aneka Gas Industri kita perhatikan bahwa ini cukup menarik untuk kita koleksi, terutama di level area 1480 area supportnya dengan resisten 1550, dan jika mampu menembus 1550 ada target potensially di 1640 dan support sekuritas menargetkan di angka 1900 untuk fundamentalnya. Selain AGII yang merupakan tabung oksigen, kita juga bisa perhatikan emiten-emiten rumah sakit, terutama yang pertama adalah emiten rumah sakit yang baru IPO yaitu PMHS, di mana kita bisa lihat area level support 970 dengan target pertama di 1180, dan jika berhasil menembus 1180 potensially dia bisa melaju hingga kisaran area 1300 sampai 1400. Apalagi PMHS ini akan bekerja sama dengan berbagai online channel supaya bisa dilakukan secara online untuk konsultasi dengan dokternya. Kemudian kita juga jangan lupa perhatikan Silo atau Siloam Hospital, di mana kita melihat bahwa secara EV/EBITDA dia merupakan salah satu yang paling murah untuk saat ini, dan dia bertahan di area support 9.700, dan jika dia bertahan di atas 9.700 potensialnya dia bisa melaju hingga 10.900, dan jika break 10.900 ada potensi ke angka 11.500 sampai dengan 12.000. Itu emiten-emiten yang kaitannya dengan mengenai COVID. Oke, Mas Member tadi sempat menyinggung aksi profit taking ya di Bukalapak. Nah, ini secara keseluruhan bagaimana prospek di sektor ini? Ya, jadi prospek mengenai sektor teknologi kita melihat bahwa 2 hari yang lalu, 2 hari beruntun di hari perdagangan kemarin, hari Rabu dan Selasa, kita melihat bahwa IHSG terus turun, terutama aksi taking profit bukan dari blue chip saja, tetapi yang paling besar adalah dari saham-saham teknologi. Sehingga tidak heran saham-saham yang kaitannya mengenai teknologi proxy atau teknologi mengalami penurunan cukup signifikan. Terutama kaitannya yang pertama terkait mengenai holding teknologi, yang kedua adalah kaitannya mengenai tech company itu sendiri. Walaupun kita melihat tech enabler seperti komunikasi ataupun terkait infrastruktur pertawaran masih cukup lebih solid dibandingkan dengan holding company maupun tech company-nya langsung. Akan tapi ini malah menjadi manfaat atau kesempatan kita untuk melakukan buy on weakness di beberapa saham. Nah, saham yang bisa kita lirik adalah yang pertama tentu saja MTech, karena dia merupakan holding dari Bukalapak, yang mana dengan Bukalapak nanti market cap-nya naik ke 88T akan meningkatkan book value dari MTech karena dia memiliki kepemilikan 35% atas Bukalapak. Sehingga kita bisa manfaatkan buy on weakness MTech di kisaran area 2.450 sampai dengan 2.500. Ini good price-nya dengan target 2.900 sampai 3.000. Kemudian selanjutnya adalah holding company MLPL yang merupakan investment holding yang banyak invest di startup company seperti Ruang Guru dan juga MPPA Hydroseries. Nah, kita bisa melihat bahwa MLPL ini kita bisa manfaatkan buy on weakness di area 675 dengan target pertama di 740 dan 790. Kemudian kaitannya mengenai emiten teknologinya langsung, kita bisa perhatikan yaitu emiten BANK yang baru saja meresmikan kerjasamanya dengan Alfamart, yang mana tentu saja ini akan membuat BANK lebih mudah penetrasi ke pasar dengan agen-agen Alfamart.
Nah, kita bisa melakukan buy on weakness di kisaran area 3.150 sampai 3.250 dengan target pertama di 3.480 dan target selanjutnya di 3.710 dan ada potensi sampai ke area 4.000. Dan untuk saham kaitannya mengenai tech enabler, kita bisa perhatikan TPIC, di mana dia tertahan di area MA20-nya, yang ini di area 3.210, dengan target jika dia tembus di area 3.410, target support kita secara fundamental di area 4.000. Dan untuk telekomunikasi kita bisa perhatikan Excel, di mana dia berada di area support 2450 dengan target 2.900 sampai dengan 3.000. Oke, bagaimana dengan prospek IHSG esok, Mas Bernardus, dan juga rekomendasi saham dari Anda? Ya, IHSG besok masih prospek cukup menguat dan saya optimis karena kita melihat bahwa Bukalapak book building telah akan berakhir dan aktivitas taking profit diharapkan mulai berakhir, dan kita melihat data ekonomi yang cukup cantik dari Indonesia, di mana net ekspornya cukup signifikan, di mana first half surplus di angka 11,86 miliar USD, dan juga kita melihat PPKM sudah diantisipasi oleh investor. Oleh karena itu kita bisa buy on weakness untuk saham-saham kaitannya terkait mengenai saham-saham blue chips, kita bisa manfaatkan yang dibantu oleh dana pen, yaitu BBNI dan BBTN, di mana BBNI kita bisa buy on weakness 4.500 sampai 4.700, BBTN area 1.200 sampai 1.300. Kemudian kaitan mengenai tech enabler, kita bisa masuk ke Telkom di area 3.000 sampai 3.100, dan juga Excel di area kisaran 2.450 sampai 2.500, serta pertawaran yaitu TEPIC di area 3.210 sampai 3.250. Kemudian untuk kaitannya mengenai holding tech, kita bisa masuk ke MLPL karena saat ini dekat sekali dengan area support 675 dengan target 740 sampai 790, dan juga MTech yang merupakan holding dari Bukalapak di area maksimal 2550 dengan target 2.900 sampai 3.000. Dan untuk tech company-nya sendiri kita fokus ke PANK atau bank yang telah bekerjasama dengan Alfamart dengan area beli maksimal 3.300 dengan target pertama 3.480 dan next 3.710. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Bernardus atas informasinya. Terima kasih.